Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa, absen 07 dengan NIM 2286206 Saya di sini ingin mereview tentang jurnal tentang perbedaan motivasi belajar siswa yang mendapatkan teacher center learning dengan student center learning. Yang pertama ada abstrak, metode pembelajaran yang menumbuhkan hasrat besar untuk ingin tahu, meningkatkan kemampuan untuk menggunakan atribut kompetensi guna menentukan pilihan jalan berkehidupan di masyarakat, meningkatkan cara belajar sepanjang hayat. Student center learning adalah pola pembelajaran yang sangat cocok digunakan untuk dalam KBK, karena pada pola ini pembelajaran berpusat pada siswa, sehingga untuk mencapai hasil pembelajaran tersebut, siswa harus melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, kebutuhan, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Namun tidak sedikit kita jumpai, guru masih tetap menjadi sentral atau masih pada pola TCL, di mana pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sudah terjadi, yang tinggal ditransformasi dari guru ke siswa, sehingga siswa pasif dalam menerima pembelajaran di kelas. Paradigma seperti ini harus diubah, karena tantangan dunia pendidikan pada era globalisasi adalah menghasilkan sumber daya manusia yang mau berperan secara global. Oleh karena itu, siswa sebaiknya dilatih sejak awal secara aktif belajar secara mandiri. Ada pendahuluan. Manusia diberikan kemampuan untuk mengembangkan pendidikan dan pengetahuan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya secara terarah dan terpadu. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Terkait hal di atas, untuk mewujudkan suatu tujuan dan menciptakan suasana yang lebih baik, maka perlu adanya motivasi dari segala arah. Sebab seperti yang diketahui bahwa motivasi adalah dorongan dari diri sendiri atau orang lain yang dapat membuat seseorang melakukan sesuatu atau membuat seseorang selangkah lebih maju menuju perubahan dari yang negatif ke positif. Motivasi memiliki ragam jenis, baik berupa materi maupun hanya sekedar kata-kata pendorong. Pada lingkup pendidikan, motivasi yang umum digunakan oleh pendidikan adalah motivasi berupa materi, di mana guru dengan segala kekreativitasannya menggunakan berbagai strategi untuk mencapai tujuan dari kurikulum. Dalam hal ini, menjadi poin penting, kegiatan pendidikan selanjutnya adalah memilih pola atau model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, atau pola pembelajaran yang memungkinkan siswa turut aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada metode penelitian.
Menurut Jacobs dan Toheng 2003 yang menjelaskan bahwa melalui metode TCL, penilaian difokuskan pada kekurangan yang dimiliki siswa dalam mencapai target prestasi tertentu dan menentukan cara untuk memperpendek jarak target dengan capaian prestasi real siswa yang bersangkutan. Sementara itu, dalam metode SCL, siswa secara aktif dan mandiri berproses dalam penilaian diri sendiri dan melakukan evaluasi diri dengan panduan umpan balik dari guru. Peserta didik harus didorong untuk memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri, kemudian berupaya keras mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Perubahan pendekatan dalam pembelajaran dari TCL menjadi SCL adalah perubahan paradigma, yaitu perubahan dalam cara memandang sebagai sesuatu yang sudah jadi yang tinggal ditransfer dari dosen ke mahasiswa menjadi pengetahuan dipandang sebagai hasil konstruksi atau hasil transformasi oleh pembelajar. Yang kedua, ada belajar. Belajar adalah menerima pengetahuan pasif reseptif. Menjadi belajar adalah mencari dan mengkonstruksi pengetahuan aktif dan spesifik caranya. Yang ketiga, ada pembelajaran. Guru menyampaikan pengetahuan atau mengajar, ceramah, dan kuliah. Menjadi dosen berpartisipasi dalam peserta didik membentuk pengetahuannya. Yang keempat, ada hasil dan pembahasan. Motivasi belajar. Setiap aktivitas manusia pada dasarnya dilandasi oleh adanya dorongan untuk mencapai tujuan dan terpenuhinya kebutuhannya. Adanya daya pendorong ini disebut motivasi. Dalam beberapa terminologi, motivasi dinyatakan sebagai suatu kebutuhan, keinginan, gerak hati, naluri, dan dorongan, yaitu sesuatu yang memaksa organisme manusia untuk berbuat atau bertindak. Motivasi adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menjelaskan inisiasi, arah, intensitas perilaku individu. Menurut Petri, tahun 1981 menggambarkan motivasi sebagai kekuatan yang bertindak pada organisme yang mendorong dan mengarahkan perilakunya. Konsep motivasi juga digunakan untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan dalam intensitas perilaku. McDonald mengatakan bahwa motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif atau sebuah perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Jadi, motivasi adalah suatu pendorong yang mencegah energi dalam diri seorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Yang terakhir ada kesimpulan. Pola pembelajaran merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam proses belajar mengajar. Karena dengan pola pembelajaran yang sesuai dapat menentukan keberhasilan belajar jangka panjang bagi siswa. Oleh karenanya, seseorang pendidik harus kreatif dalam memilih serta menerapkan model atau pola pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembelajaran secara sistematis dalam kelas agar terciptanya pengalaman belajar yang baik bagi siswa. Sehingga dalam menerima pembelajaran, siswa mampu berpikir secara rasional, logis, dan kritis serta sistematis. Pola pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan kurikulum yang diterapkan. Mengapa diperlukan perubahan kurikulum sebelumnya menjadi
kurikulum berbasis kompetensi karena tantangan pendidik pada era globalisasi adalah menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berperan secara global. Dewasa ini, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi (iptek) semakin canggih dan luas. Oleh karenanya, pola pembelajaran juga harus mengalami perubahan dari teacher-centered learning menjadi student-centered learning, di mana guru tidak hanya menjadi sentral dalam memberikan informasi dalam pembelajaran, namun sebagai fasilitator dan motivator, dan siswa harus menunjukkan kinerja yang bersifat kreatif, yang mengintegrasikan kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afeksi secara utuh. Dan proses interaksinya menitik beratkan pada method of inquiry and discovery. Sumber belajarnya bersifat multidimensi serta lingkungan belajar yang terancang dan kontekstual. Tujuan dari pola pembelajaran merupakan proses perubahan cara pikir pada siswa sebagai hasil dari pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.